Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari proses-proses termodinamika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang proses isobarik dan proses isohorik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang proses isotermik. Isotermik. Apa sih isotermik ini? Untuk lebih jelas mengenai isotermik ini, tolong adik-adik dengarkan penjelasan kakak berikut ini. Bila gas diberi kalor dan temperaturnya dijaga tetap, maka tekanan gas akan berubah terhadap berubahnya volume, di mana gas bergerak bebas. Nah, artinya gimana? Kemarin waktu kita belajar tentang isobarik, isobarik itu adalah koordinat-koordinat makroskopik seperti tekanan, volume, dan temperatur itu ketika proses isobarik tekanannya yang kita buat konstan sehingga volume dan temperaturnya berubah. Kemudian saat kita belajar tentang isohorik di mana kita menjaga V atau volume tetap konstan, dan kita biarkan tekanan dan temperaturnya berubah. Kemudian isotermik ini apa? Yaitu mengkondisikan temperaturnya dijaga tetap dan membiarkan tekanan dan volume berubah. Mengkondisikan temperatur sama dengan tetap. Temperaturnya tetap. Dan apa? P dan V sama dengan berubah. Inilah pengertian dari isotermik. Dari persamaan gas ideal VV sama dengan nRT karena temperaturnya dijaga tetap setiap saat dalam proses, maka ruas kanan pada persamaan ini nilainya tidak berubah. Jika VV sama dengan nRT, maka apa ini? T-nya ini kan konstan, maka tidak akan berubah dia. VP ini sama dengan konstan. Kan tadi suhunya kita jaga konstan, maka VV ini tetap saja besarnya setiap waktu. Nah, itu maksudnya. Dengan demikian, secara umum persamaan untuk proses isotermik yaitu PV sama dengan konstan. Jadi setiap saat ini besar P kali V ini sama dengan konstan. Sehingga dapat kita lihat dalam grafik ini. Maka ini adalah grafik ketika apa? Pada ruas kiri ini, maksudnya pada grafik kiri ini, usaha dilakukan oleh sistem. Berarti apa? Usaha dilakukan oleh sistem. Usaha dilakukan oleh sistem, maka W-nya bagaimana? W-nya sama dengan positif. W-nya positif. Kemudian ada lagi kurva sebelah kanan. Nah, ini W-nya apa? W karena ini adalah sistem diberikan kalor, maka dia akan apa namanya? W-nya itu sama dengan negatif. Jadi usaha dilakukan pada sistem, artinya usaha dilakukan sistem berarti lingkungan yang memberikan usaha. Nah, untuk grafik sebelah kiri ini bahwa usahanya ini positif karena sistem melakukan usaha gitu. Sedangkan usaha negatif ini yaitu lingkungan yang memberikan usaha kepada sistem atau sistem menerima usaha. Sehingga karena P dan V-nya berubah-ubah, maka tidak bisa kita menyelesaikan menggunakan persamaan ini. W sama dengan min P delta P. Jadi kita nggak bisa pakai persamaan ini karena P dan V-nya ini berubah-ubah. Namun bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan menyelesaikannya dengan cara menggunakan integral. Adik-adik integral. Maka W sama dengan min integral V1 V2. Ini sama dengan apa? Tekanan dP. Gini, di mana VP
V sama dengan NRT per V. Sehingga W sama dengan apa? Maka W ini akan menjadi W sama dengan V-nya kita ganti. Min integral V1, V2. V-nya kita ganti dengan ini. Maka NRT per V dV. Kemudian kan kita membuat NRT ini, T ini kan konstan. Maka NN ini konstanta. N ini adalah mol dan R ini adalah 0,082 itu yang sudah kita pelajari pada teori kinetik gas. T-nya tetap konstan, maka ini adalah tetap konstan nilainya. Maka akan menjadi apa? W sama dengan min V1, V2, dP per V. Ini jadinya. Tentunya NRT ini di depan. RT ini kan adalah suatu konstanta tadi kita bilang. Karena RT-nya ini tetap. Maka V1, V2, V1, V2, dP per P. W ini akan menjadi apa? Tetap saja NRT ini kita tulis minus NRT. Nah ini apa integral? Nah integral dari ini adalah ln. Ln V. Nah ini adalah apa? V1, V2. Maka ini akan menjadi apa? W sama dengan min NRT ln V2 min ln V1. Inilah persamaan usaha dari isotermik, proses isotermik, atau kita sederhanakan menjadi ini, minus NRT ln V1 per V2. Inilah besar persamaannya. Oh, hapus dulu, maka ini ln V2. V2 per V1. Nah, maka untuk mempositifkannya W sama dengan NRT ln, tanda minus ini kita ubah V2. Inilah persamaan dari usaha dari proses isotermik. Kemudian, berapakah besar Q-nya sekarang? Berapakah besar Q-nya? Q-nya berapa sih? Nah, itu yang akan kita hitung sekarang. Karena ingat hukum termodinamika 1, Q sama dengan delta U ditambah W. Karena U-nya ini kan T-nya konstan, maka 0. Karena 3/2 NRT, di mana T ini adalah konstan, maka ini kalau diturunkan, maka dQ sama dengan DU ditambah UDW. Nah, maka Q ini apa? U ini sama dengan 0. Nah, karena dia konstan, maka Q sama dengan W. Maka apa jadinya? Q itu besarnya sama dengan NRT ln V1 per V2. Nah, untuk pertemuan kali ini dapat kakak simpulkan bahwa proses isotermik ini adalah proses dengan di mana mengkondisikan T dijaga konstan dan membiarkan tekanan dan volumenya berubah-ubah. Sehingga besarnya usaha sama dengan NRT ln V1 per V2. Dan besarnya Q ini sama dengan besarnya usaha. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai proses adiabatik.